Kamu harus bertindak cepat, Tah, sebelum semuanya terlambat, ujar Vino. Gemerlap dunia malam dengan denting gelas dan musik berdentang merasuki gendang telinga. Areta memainkan gelas di tangannya. Pelan aja, justru aku ingin melihat kehancuran wanita itu dulu, ujarnya dengan santai. Apa maksudmu? Kamu bermaksud menyakiti Liora? Enggak, aku enggak setuju. Areta tersenyum tipis. Didekatinya wajah Vino hingga memangkas jarak keduanya. Dia penghalangku. Tugasku hanya menyingkirkan dia. Aku juga tidak peduli dia siapanya kamu. Kesepakatan kita adalah memisahkan mereka. So, mau aku apakan Liora? Itu terserah aku kan? Vino menggeram, mengepalkan tangannya dengan kuat. Areta ternyata selicik ini. Aku bahkan punya senjata untuk memisahkan mereka. Kalau kamu sendiri, apa amunisimu untuk menghancurkan hubungan mereka? Sekedar info Liora pernah diperkosa? Hei, itu tidak akan mempengaruhi Kelvin. Aku tahu persis pria itu ketika jatuh cinta. Vino kembali mendengus. Menyesal rasanya mengajak Areta bekerja sama. Jika akhirnya begini. Iya, meskipun dia juga sebenarnya ada niatan untuk menghancurkan Kelvin juga. Timbul senyum licik di bibir Vino. Oke, baik, kalau itu keinginanmu, kita bersaing. Tugasku merebut dan melindungi Liora dari Kelvin. Dan untuk Kelvin, jangan kira aku bodoh. Aku juga punya rencana untuknya. Keduanya saling bersitatap. Oke, gue terima tantanganmu. Kita lihat siapa di antara mereka yang sanggup bertahan sampai akhir. Oke, siapa takut? Areta menyeringai licik. Keduanya bersitatap lama. Denting musik seakan menjadi backsound bagi rencana keduanya. Selesai bukan? Aku harus pergi sebelum Kelvin mencurigai kepergianku. Vino mengangguk malas, melanjutkan menegak minuman kerasnya. Areta melangkah anggun keluar dari klub. Tindak tanduknya sebenarnya tidak begitu saja hilang, masih melekat sempurna. Hanya beberapa titik yang berubah. Meski begitu, tak ada yang menyadari keberadaannya. Sampai di pinggir jalan, dia menghubungi GrabCar langganannya. Tak lama kemudian, taksi pun datang. Areta melangkah memasuki mobil, dan mobil kembali melaju. Pagi sempurna datang. Rutinitas kembali dibuka. Dunia bersiap menyambut kisah hari ini. Changi Airport. Seorang gadis cantik dengan tinggi sedang dan rambut panjang tergerai duduk di ruang tunggu bandara. Kaki jenjangnya menyilang memperlihatkan heels tinggi berwarna merah. Bibirnya mengulas senyum demi menatap foto di layar ponselnya. Gue kangen banget sama lo, gumamnya sembari tersenyum lebar. Kemudian gadis itu menekan sebuah nomor. Hai Sin, siapa? Gadis itu mengulum senyum dengan tipis. Lupa suara gue. Gitu ya. Hening sejenak dari seberang. Sepertinya sedang berpikir. Lo, Melody bukan sih? Gadis itu mengangguk. Bibirnya tetap menyungging senyum dengan anggun. Gile, lo kemana aja gak ada kabar? Sorry, gue ada urusan penting, makanya gak bisa hubungin lo. Gila, parah lo. Sekarang lo di mana? Gue di bandara. Gue mau balik hari ini. Serius lo? Sendirian? Gadis itu mengangguk. Mau gue jemput atau gimana? Gak usah, gue mau langsung ke kantornya Kelvin. Gue dengar dia gantiin papanya di sana. Kak, kantor Kelvin? Yes,
Gue kangen banget sama dia. Tapi Mel, sorry Sin, pesawat gue udah mau lepas landas. Gadis itu langsung memutus sambungan, memasukkan ponselnya ke dalam tas merahnya, dan melangkah menyeret koper. Suara petugas terdengar mengumumkan pesawat akan lepas landas sebentar lagi. Nanti aku mau ninjau lokasi proyek lagi, ujar Kelvin pada Liora yang sedang memakaikan dasinya. Apa enggak lebih baik pindah lokasi aja? Kelvin mengernyit, tak biasanya Liora ikut membahas masalah proyek. Kenapa memangnya? Gak apa-apa, cuma kasihan aja melihat para pedagang itu. Bagaimana kalau kehilangan pekerjaannya? Bukannya marah atau apa, Kelvin justru tertawa, menyentil hidung Liora. Sepertinya kamu belum memahami sepenuhnya rencana proyek ya. Liora mengusap hidungnya yang merah. Lagi-lagi hidung mancungnya jadi sasaran. Bagaimana kalau jadinya masuk ke dalam? Ntar jadi pesek dong. Emang enggak? Kamu aja enggak cerita. Ini rasanya Kelvin mengecup sang istri. Kenapa begitu menggemaskan? Makanya kalau ada orang presentasi tuh diperhatikan dong sayang. Lamun sih. Padahal kan udah aku jelasin waktu itu. Wajah Liora memerah, malu. Memang benar, dia waktu rapat itu tidak terlalu memperhatikan penjelasan Kelvin dan justru melamun. Menutupi rasa malunya, dia berbalik pura-pura memilah jas yang akan dipakai oleh Kelvin. Jasnya udah nyantol di sini sayang, ujar Kelvin lagi menunjuk jas yang sudah di atas kasur. Liora merutuk, kenapa sih dirinya jadi salah tingkah di depan Kelvin? Emang aku nyariin kamu jas, orang aku cuma mau lihat-lihat aja, ujarnya beralasan. Kelvin tertawa, menghampiri Liora dan merangkul pinggangnya, dan mengecup bibir sang istri sekilas. Yuk ke bawah, sarapan. Aku mungkin nanti seharian gak di kantor, ponsel aku matiin. So, kangennya ditabung dulu ya, buat ntar malam. Ih, sepaan sih, pede banget. Ngapain juga kangen sama kamu? Kelvin terkekeh, memandang lekat wajah Liora adalah hobinya. Terus, ini mau langsung berangkat. Kelvin mengangguk. Iya sayang, mau ketemu Pak Adit dulu. Liora manggut-manggut. Jangan manyun. Siapa yang manyun? Orang cuma... Kelvin tersenyum melihat Liora yang langsung terdiam, lalu mengacak rambut Liora. Udah sana, keluar, usirnya. Iya, aku masuk dulu ya, lanjutnya. Kelvin mengangguk, memandangi Liora hingga wanita itu masuk ke dalam gedung. Barulah dia melajukan mobilnya kembali. Azura sedari tadi memainkan penanya, melirik Liora yang sedang serius dengan pekerjaannya. Padahal dirinya ingin menanyakan sesuatu. Lagian mumpung Tiffany dan Vino lagi nggak ada, dia sedang malas ditanya-tanya tentang Andre. Azura bergerak tak tenang, sebentar-bentar melirik Liora. Dia menggigit bibir bawahnya dengan ragu. Tapi dia sangat penasaran. Akhirnya egonya lebih menguasai. Untuk sementara rasa nggak enakan ngalah dulu deh. Azura mencolek bahu Liora. Kenapa Ra? Ujarnya dengan tetap fokus ke laptopnya mengetikkan sesuatu. Gue pengen nanya sesuatu sama lo, ujar Azura. Liora mengangguk. Kebetulan sekali Kelvin sedang pergi. Bisalah nilap bentar. Dia menghadapkan badannya ke arah Azura. Tanya apa? Azura men-scroll layar ponselnya dan menunjukkan pada Liora. Lo kenal nggak sama ini? Tanyanya. Liora mendekat untuk melihat lebih jelas. Matanya membulat saat melihat wajah di ponsel itu. Lo kenal dia juga? Kagetnya.
masih tidak menyangka dengan yang dilihatnya. Ternyata dunia sesempit ini ya. Bagaimana asalnya hingga Azura mengenal dia? Azura tersenyum tipis, namun semburat kemerahan muncul samar di pipinya. Katanya dia teman lo sama Pak Kelvin. Gue awalnya gak percaya sih, makanya gue mastiin sama lo. Kalau tanya Pak Kelvin kan gak mungkin. Liora semringah. Demi apa? Azura kenal dengan Kim? Iya, dia temen gue dari kecil. Cuma waktu itu dia pindah karena ikut keluarganya. Tapi kita masih komunikasi biasa sih. Dia orangnya gimana sih? Azura berujar tertarik. Cie, yang kepoin. Jangan-jangan udah main belakang nih. Ye, kan cuma nanya kali. Hehehe. Iya, tahu kok. Berawal dari nanya-nanya, terus jadian kan? Kedipnya. Ia menggoda Azura yang makin memerah wajahnya. Enggak lah, enggak jadi diledekin mulu. Azura memutar kursinya. By the way, meja mereka itu sampingan ya, tapi pas di sudut alias tukang pojok. Liora tertawa. Hehehe, sorry, cuma bercanda. Yakin nih mau ngambek, gak jadi cerita nih. Azura tak menanggapi, dia pura-pura sibuk dengan laptopnya. Ya udah deh. Liora memutar badannya lagi. Kepalang basah, Azura membuang gengsinya. Iya deh, iya, gue nyerah, maaf. Liora tersenyum simpul. Lo utang penjelasan sama gue. Lah, kan lo belum cerita. Ntar aja deh, jam istirahat kita ngobrol bebas. Oke deh. Liora mengacungkan jempolnya. Permisi, ruangan Kelvin mana ya? Seorang gadis cantik yang berambut panjang dan rambut terurai tersenyum manis ke arah keduanya. Liora memandang gadis itu dengan tatapan curiga. Maaf, Anda siapa ya? Dan ada perlu apa dengan Kelvin? Tanyanya tanpa senyum sedikit pun. Wajahnya sangat-sangat masam, berbanding terbalik dengan senyum lembut dan cantik dari bibir gadis berheels merah itu. Oh iya, kenalin, aku Melody Angelica, pacar Kelvin. Ujar gadis itu menyorongkan tangannya. Liora sempurna membeku di tempatnya, sedangkan Azura menutup mulutnya mendengar ucapan pede dari gadis itu. Bersambung.